Halo, selamat sore, Patrius Jiwandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya. Namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Topik saya kali ini adalah tentang chaos theory. Chaos artinya kacau. Oh, ini maksudnya teori yang kacau balau, begitukah? Mentang-mentang sesuai dengan era VUCA ya. Volatile, uncertainty, complex, ambiguous. Apa maksudnya chaos theory? Disebut juga sebagai complexity theory. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu complexity theory dan bagaimana penerapannya ke dalam dunia pembelajaran bahasa. Mari kita simak sajian saya. Chaos theory atau complexity theory, itulah topik kita kali ini. Jadi ini adalah teori tentang kekacauan, ya, yang memang benar-benar kacau, ya, tapi kacaunya kacau yang sistematis. Nah, saya akan mulai dengan definisinya dulu. Apa itu complexity theory? Mulai sekarang kita sebut sebagai complexity theory. Ya. Complexity theory artinya satu teori yang menjelaskan perilaku yang kompleks dalam sebuah sistem yang terbuka, adaptif, self-organizing, dan non-linear. Nah, ini pengertian dasarnya. Jadi, complexity theory ini berlaku untuk perilaku yang kompleks dalam sebuah sistem yang terbuka. Terbuka artinya terbuka dari pengaruh dari luar, apapun itu. Dia bukan berupa sebuah sistem yang tertutup, tapi sebuah sistem yang terbuka terhadap pengaruh dari luar. Kemudian adaptif, artinya masing-masing individu atau komponen di dalam sistem itu bisa beradaptasi dengan perubahan atau dengan dinamika yang terjadi di dalamnya. Self-organizing, artinya mereka mampu mengatur dirinya sendiri, mampu mengelola dirinya sendiri, sedemikian sehingga tidak terjadi konflik yang kemudian menghancurkan semuanya. Ya. Kemudian non-linear. Non-linear artinya tidak seperti garis lurus, ya. Sekali jadi satu titik kemudian dilanjutkan dengan titik lain secara linear, tapi merupakan sebuah pola yang dinamis. Jadi yang tadinya linear bisa kembali lagi, kemudian bisa berubah menjadi bentuk lain, bisa merubah diri menjadi pola lain, dan sebagainya. Jadi non-linear. Itu adalah pengertian dari complexity theory. Ya. Nah, di dalam complexity theory itu kita memfokuskan pada perilaku yang kompleks. Jadi ternyata perilaku yang kompleks itu merupakan buah dari interaksi banyak komponen. Para ahli complexity theory mengatakan bahwa kalau ada suatu sistem yang kompleks dan di situ ada kelihatan perilaku dari masing-masing elemennya, maka itu sebenarnya merupakan buah dari interaksi banyak komponen. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan apa itu maksudnya perilaku yang kompleks dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Oke, nah ternyata bahasa dan belajar bahasa juga bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang kompleks. Oke. Contohnya, sekarang kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Nah, lalu lintas. Anda lihat di situ lalu lintasnya padat, ya. Banyak mobil dan ada kendaraan lain juga, sepeda motor, mungkin juga pesepeda, pejalan kaki, ya. Tetapi kita lihat bahwa di dalam sesuatu yang sepertinya semrawut itu jarang sekali terjadi serempetan atau bahkan senggolan atau bahkan kecelakaan. Ya pasti adalah 1-2 kali, tapi tidak sering, ya kan? Seolah-olah seperti masing-masing elemen di situ itu punya kemampuan untuk self-organizing, kemampuan untuk adaptif, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sedemikian sehingga tidak terjadi tabrakan. Jadi ini adalah sebuah contoh di mana complexity theory itu memang ada, memang berlaku, memang terjadi di dunia ini. Contohnya seperti traffic. Dengan jarak yang sedemikian dekat, toh masing-masing pengendara itu seperti seolah-olah sepakat untuk melakukan satu perilaku tertentu sehingga tidak terjadi senggolan, tidak terjadi tabrakan. Oke, yang berikutnya adalah sekelompok burung yang terbang.
Kalau kita melihat ada sekelompok burung yang terbang dari mendadak terbang dari satu tanah, kemudian naik ke angkasa, ya, kita heran kenapa kok tidak bertabrakan. Jadi seolah-olah seperti mereka sudah tahu bagaimana terbangnya, seberapa cepat dan ke arah mana, sedemikian sehingga mereka tidak saling bertabrakan. Jarang kita melihat, atau bahkan tidak pernah kita melihat kawanan burung di langit yang sedang terbang itu kemudian tahu bertabrakan sendiri. Ya, jarang sekali. Atau bahkan tidak pernah. Itu membuktikan bahwa di dalam suatu sistem yang kompleks, maka individunya berperilaku adaptif, berperilaku saling mengelola dirinya sendiri, sedemikian sehingga tidak terjadi konflik. Sekalipun nampaknya chaos, sekalipun nampaknya kacau. Oke? Nah, ternyata juga para pakar pembelajaran bahasa mengasumsikan atau menduga bahwa complexity theory juga berlaku di bidang pembelajaran bahasa. Nah, ini sekedar 3 contoh yang menjelaskan betapa complexity theory ternyata bisa berlaku di banyak hal di dunia ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran bahasa. Di dalam pembelajaran bahasa kita kenal grammar tata bahasa. Menurut para ahli complexity theory, grammar itu muncul atau emerge, istilahnya emerge, dari penggunaan bahasa. Jadi, para pembelajarnya atau para siswanya harus menggunakan bahasa, sedemikian sehingga mereka bisa mempelajari grammarnya. Jadi bukan grammar dulu, baru kemudian ngomong atau menulis, ya. Tapi mereka berinteraksi dulu dengan menggunakan bahasa itu, dan entah gimana caranya mereka akhirnya bisa menarik satu pola di situ. Mereka bisa mengetahui atau mengidentifikasi grammarnya bahasa itu seperti apa. Ini yang dimaksudkan sebagai sesuatu yang emerge, sesuatu yang muncul dari interaksi antara pembelajar bahasa dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya juga para pakar mengatakan bahwa grammar itu adalah hasil dari komunikasi. Jadi, para ahli pembelajaran bahasa yang menganut prinsip complexity theory itu akan menganjurkan supaya siswa-siswa bahasa itu tidak mulai dengan grammarnya dulu, tapi mereka langsung berinteraksi dengan temannya, dengan orang-orang yang lebih mahir dalam bahasa itu, dan nanti akan timbul sendiri suatu pola di benak mereka, emerge, ya, grammarnya akan emerge sendiri, dan mereka akan bisa mengenali pola-pola yang harus mereka kuasai supaya mereka bisa berbicara dengan lebih fasih dan lebih dimengerti. Jadi itulah peran grammar di dalam complexity theory dalam pembelajaran bahasa. Nah, yang kedua adalah sifat heterokronik dan global. Pola-pola bahasa bersifat heterokronik. Heterokronik artinya tidak diam pada satu titik tertentu dalam satu waktu, tapi bisa dipengaruhi atau bisa berinteraksi dengan sesuatu yang di masa lampau. Itu namanya heterokronik. Dan disesuaikan juga dengan konteks penggunaannya. Jelasnya seperti ini. Kalau seseorang belajar bahasa, yang sedang belajar bahasa asing, berbicara pada satu tempat, misalnya di kelas dengan gurunya, nah ketika dia berbicara itu, apa yang dia ucapkan, pola-pola yang dia ucapkan, itu merupakan hasil dari pembelajarannya di masa lampau. Mungkin dia sudah menghafal pola kalimatnya, atau mungkin dia sudah menghafal kosakatanya. Pokoknya sedemikian rupa sehingga apa yang dia kerjakan di masa lampau itu mempengaruhi apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan di kelas pada saat itu. Sehingga namanya heterokronik. Kemudian juga disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Dia berbicara dengan gurunya dalam bahasa Inggris yang sedang dia pelajari, itu akan berbeda dengan kalau dia sedang berbicara dengan misalnya dengan temannya. Ya, dengan temannya mungkin lebih santai, lebih banyak mengandung kesalahan, tapi dengan gurunya dia berusaha hati-hati supaya tidak salah di sana-sini. Itulah yang dinamakan sebagai pengaruh konteks terhadap penggunaan bahasa. Kemudian juga penggunaan bahasa itu bersifat lokal. Lokal artinya pada satu tempat dan satu waktu tertentu, namun juga global. Global ini artinya singkatan dari global.
Jadi global merupakan perpaduan antara global dengan lokal. Global itu artinya dia dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Bukan hanya pada saat itu, tapi juga mungkin ingatannya tentang materi pembelajaran pada masa lampau. Apa yang sudah dia pelajari di masa lampau diterapkan pada saat itu. Global artinya juga tidak hanya bersifat linguistik, tapi juga mungkin menyangkut tentang kognitifnya, menyangkut tentang kekuatan pikirnya, menyangkut juga sisi afektifnya. Ketika dia merasa percaya diri, dia bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Tapi ketika dia merasa agak grogi, nah mungkin bahasa Inggrisnya menjadi berlepotan dengan kesalahan di sana-sini. Ya, jadi global merupakan perpaduan dari sifat-sifat atau karakteristik yang lokal pada saat tertentu dan pada tempat tertentu, tapi juga merupakan hasil dari pengaruh global. Oke. Jadi ini dua hal ini merupakan karakteristik dari complexity theory dalam pembelajaran bahasa. Nah, kemudian bicara tentang perkembangan kemampuan berbahasa, para ahli yang menganut atau percaya tentang complexity theory itu yakin bahwa perkembangan kemampuan itu beranjak dari soft assembly. Soft assembly artinya kemampuan untuk merespons terhadap pengguna bahasa lain, kemampuan untuk merespons dengan bahasa sasaran terhadap ujaran pengguna lain, ya, dan co-adaptation. Co-adaptation artinya saling menyesuaikan diri. Nah, kembali pada pembelajar bahasa. Kalau Anda seorang pembelajar bahasa, ketika seseorang mengajak Anda berbicara dengan bahasa sasaran, bahasa yang sedang Anda pelajari, maka Anda akan melakukan soft assembly. Soft assembly artinya mengerahkan segala akal dan segala upaya, termasuk juga motivasi dan maksud untuk bisa merespons tanggapan atau merespons ujaran dari dia. Itu namanya soft assembly. Kemudian co-adaptation artinya ketika dua orang berbicara, Anda dan lawan bicara Anda, masing-masing itu saling menyesuaikan diri supaya terjadi pemahaman yang sama, supaya terjadi pemahaman antara satu dan yang lainnya. Itu namanya co-adaptation. Di dalam pembelajaran bahasa sering kita pasangkan satu orang murid dengan murid yang lainnya, dengan mereka diminta untuk berbicara. Nah, ketika mereka diminta berbicara dalam situasi seperti itu, mereka melakukan apa yang namanya co-adaptation. Mereka saling menyelaraskan diri sehingga tercipta komunikasi yang efektif yang bisa menimbulkan pemahaman. Nah, ini di dalam complexity theory dipercaya sebagai satu ciri yang ada ketika dua orang sedang berinteraksi. Ya, soft assembly, kemauan untuk merespons dengan bahasa, dan co-adaptation, kemampuan untuk saling menyelaraskan diri, demikian sehingga tercipta pemahaman yang optimal. Oke. Nah, peran murid bagaimana? Murid di sini berperan aktif. Artinya di dalam kerangka pikir complexity theory, murid itu tidak hanya mencamkan ujaran-ujaran yang benar, tapi mereka juga merekam dan waspada akan ujaran-ujaran yang salah, supaya mereka tidak ikut-ikutan salah, atau kesalahannya bisa diperbaiki. Jadi selain mencamkan ujaran yang positif, mereka juga mencamkan atau mengingat-ingat negative evidence. Negative evidence artinya penggunaan bahasa yang salah, kesalahan pengucapan, kesalahan grammar, itu mereka ingat-ingat, supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, peran murid adalah seperti itu. Mereka aktif di dalam upayanya, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Oke. Nah, sebagai catatan bahwa teori ini, complexity theory atau chaos theory, itu sebenarnya berakar dari ilmu sains, ya, yang kemudian dicoba diterapkan ke ilmu sosial. Tadi saya lupa menyebutkan nama perintisnya, ya, namanya Diane Larsen Freeman, dan ini saya sarikan dari siarannya atau artikelnya Kevin Lang. Ya, jadi
dua orang itu yang sebenarnya berkontribusi terhadap isi dari slide yang saya paparkan ini. Ya. Tapi sebenarnya teori itu bukan berasal murni dari ilmu linguistik, tapi dari ilmu sains. Ya. Kemudian dicoba untuk diterapkan ke ilmu bahasa. Ya. Dan Larsen Freeman adalah orang yang pertama kali merintis penerapan teori complexity ini ke dalam pembelajaran bahasa. Ya, tentunya masih disertai dengan catatan seperti yang kedua itu. Jadi teori ini sebenarnya masih dipandang sebagai sebuah metafor dalam dunia pembelajaran bahasa, itu masih terbatas sebagai metafor, bukan teori yang sudah mapan di bidang pembelajaran bahasa, bukan seperti teorinya Chomsky atau teorinya Stephen Krashen, ya, atau teori-teori multidimensional ya, yang diucapkan oleh ahli-ahli lain. Itu adalah teori yang memang dirancang untuk pembelajaran bahasa. Namun yang disebutkan di sini, complexity theory, itu sebenarnya masih berupa rintisan. Ibaratnya orang masih mencoba untuk menerapkan, ini kira-kira pas enggak ya, untuk diterapkan di bidang pembelajaran bahasa. Ya, sekalipun masih berupa metafor, tapi setidaknya Dan Larsen Freeman sudah mencoba untuk memperkenalkan prinsip-prinsip yang tadi sudah saya jelaskan, prinsip-prinsip yang berlaku ketika kita menganalisis sebuah situasi pembelajaran bahasa melalui teori ini. Oke. Terima kasih, kiranya episode ini bermanfaat untuk penambahan wawasan dan pengetahuan. Sampai jumpa di episode mendatang.